atas tanah leluhur kami. Kami datang menyembah Engkau Allah Pencipta. Kami mengucap syukur oleh karena kebesaran-Mu lah Engkau telah menghantar kami ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu dalam hidup kami, sehingga kami mampu menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Karena Engkau-lah yang memelihara hati dan pikiran kami. Kami bersyukur untuk berada di tanah Minahasa. Kami bertanggung jawab untuk mengemban tugas sebagai warga negara. Dan kami mengingat generasi-generasi kami kemudian. Kami rindu supaya semangat persatuan yang terbangun di Watu Pinabetengan, yang melahirkan generasi-generasi orang tua kami, yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, yang turut menghantar bangsa dan negara ini, manusia lokal untuk masuk ke pintu gerbang kemerdekaan. Kami ingin supaya nilai-nilai itu terus terwariskan di tanah Minahasa, supaya sumbangsi orang Minahasa tidak pernah putus untuk bangsa dan negara ini. Kami menerima keberadaan kami. Di dalam keprihatinan kami bersyukur, dan kami melihat keberadaan ini, dan kami berdoa supaya Engkau turut campur dalam perkara-perkara kehidupan berbangsa. Kami berdoa untuk semua aparat keamanan. Oleh karena kesetiaan mereka, pengabdian mereka, kami menerima mereka sebagai saudara-saudara kami, dan juga masyarakat di Watu Pinabetengan ini. Mereka juga yang meliput para wartawan. Kami tahu ada banyak hal yang mengecewakan, tetapi kami bersyukur karena kami menghadapinya dengan pertolongan Roh Tuhan sendiri. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami semua yang telah Engkau hantar dengan selamat ke tempat ini. Kami akan meninggalkan dengan damai sejahtera tempat ini. Kami ingin pulang dalam perlindungan Tuhan. Tapi biarlah damai dan sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, di dalam kasih Kristus Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus, diberlakukan bagi kami yang datang dan pergi, tetapi juga bagi masyarakat di tempat ini. Biarlah sukacita ilahi terus memenuhi hidup kami. Terpujilah nama-Mu, jayalah bangsa kami oleh karena pertolongan-Mu. Terpujilah nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Tunggu, jangan bubar dulu. Mana? Dokter Supit, Yobi Warek mana? Ya. Sini. Ya. Ada masyarakat, ada polisi. Kami ingin menyampaikan bahwa tuduhan kelompok ini makar, bohong besar. Saya ingin menyampaikan, harus masyarakat Pinabetengan tahu bahwa kami tidak makar. Itu pertama. Kedua, kami ingin melaksanakan di Batu Pinabetengan, karena Batu Pinabetengan adalah tempat sakral kudus untuk kami orang Minahasa. Kami berharap energi dari kekuatan bangsa Minahasa yang ada di Batu Pinabetengan menjadi kekuatan untuk kami merayakan 17 Agustus, menjadi kekuatan untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Itu tujuan kami, bukan makar. Ini merah putih asli. Ini Garuda asli. Tidak makar. Tidak ada disintegrasi bangsa. Saya orang yang akan berada di depan jika ada orang yang ingin memecah belah Indonesia. Justru tujuan kami adalah bangsa ini tetap satu. Persatuan, itu yang kita maksudkan. Bukan makar. Masyarakat desa Pinabetengan harus tahu, karena sudah ada isu bahwa kami makar. Kami perlu menyampaikan ini bahwa kami tidak makar. Oke. Nah, kita salaman dengan aparat. Oke. Sudah? Konferensi pers sudah? Konferensi pers sudah? Mesti Job yang urus itu. Job. Wartawan tanya mau konferensi pers. Orang di anu di no. Saya tidak akan minta-minta. Dia akan ini warga ya. Komandan. Terima kasih. Saya Franky Koas, nyandak tako, jangan mau mundur, sampaikan pada orang. Ini baru awal, masih ada panjang.
orang mau baku dapat. Sampaikan Pak penguasanya, nggak takut. Ini baru awal. Oke, Pak Warren. Kasih akan pidato dari Pak Warren. Kamu cuma melakukan. Hei kawan. Thank you. Lari-lari. Mampir jadi di suara rakyatnya, pemohon. Bung, kenapa kamu lari sampai di sana? Nah, begini, ini ada tamu di Romina Hasan. Dorang dibawa lagi ke sana. Itu semua apa yang disampaikan tadi. Kita sudah sampaikan. Kita Berapa personil banyak ya? Berapa personil banyak? Ya, sudah itu sambil bicara kan. Sambil bicara. Nah, begini, kita mau jelaskan masalah pasal makar. Itu pasal makar itu kan kebetulan kita praktisi. Jadi sebenarnya yang ini orang jadi paranoid di tanah leluhur sendiri. Pasal makar itu kan kebencian, yang pernyataan permusuhan terhadap negara. Sedangkan ini bagaimana orang ini dibodoh-bodohi aparat ya. Ini mau orang mencintai negara ini hendak melaksanakan upacara kebangsaan di tanah leluhur sendiri, waktu Bina Betengan yang sakral. Jadi di mana pasal permusuhan, kebencian terhadap negara? Itu pasal Hatsai artikelan itu kan peninggalan produk hukum Belanda. Itu tuh dihapus di negara Belanda. Di Indonesia orang masih pakai dan orang menjadi paranoid. Ya kan? Ini buat kita bukan berarti apa. Kita juga sebagai praktisi, kita di ketua bidang hukum di Relawan Sulut Nyaman, itu mitra polisi. Kita tahu, tapi ini keterlaluan. Ini menimbulkan sebenarnya dengan tindakan begini, malah sebenarnya aparat menimbulkan kebencian antara sesama rakyat Minahasa. Itu aja yang kita pernyataan. Jadi ini sebenarnya tindakan begini ini memecah belah sebenarnya. Sebenarnya di mana letak permusuhan? Pasal makar itu di mana? Apakah yang dilakukan ini menyatakan permusuhan terhadap negara Republik Indonesia? Apakah kegiatan ini akan melaksanakan misalnya untuk menyatakan kemerdekaan? Tidak ada kemerdekaan di sini untuk Minahasa. Kita ini mau melaksanakan upacara bendera, misalnya untuk menyatakan kecintaan terhadap negeri. Kenapa harus di ini foto? Hari ini berapa personil yang datang? Sebenarnya banyak yang teman-teman, tapi kalau dihadang, sudah dihadang, tapi kan dihadang. Kita target 100 orang. Tapi yang sekarang Ya, yang rilis sekarang. 50. Yang 10 ada banyak. Yang hadir. Karena dari kemarin sudah diinfokan bahwa akan dicegat, sehingga mereka jadi sehingga kan yang lain sudah terprovokasi bahwa ada 5 etnis tadi sudah pulang. Ada banyak yang sudah pulang. Balik tadi. Termasuk musik. Ya, jadi ini hanya keramaian biasa. Kenapa misalnya kampung-kampung lain melaksanakan keramaian biasa, kemudian juga misalnya perayaan biasa untuk ini kan? Tapi jadi intinya begini. Kenapa kami dicekap hari ini? Itu adalah prosedur tangkal dini atau cegah dini dari penguasa, dari pemerintah. Tangkal dini, cegah dini. Nah, tangkal dini dan cegah dini ini tentu berkaitan dengan kepentingan pemerintah. Apa kepentingan pemerintah? Muniso boleh artikan. Artinya orang menjadi ancaman bagi penguasa dan pemerintah. Kita senang menyebut penguasa karena mereka yang berkuasa sekarang. Mungkin mereka terganggu dengan adanya kebenaran yang orang teriakan, sehingga mereka terusik kenyamanannya, sehingga mereka menggunakan kekuasaan menghentikan kami hari ini. Dan ini cara-cara yang ini cara-cara orde baru yang dipraktekkan kepada. Apakah ini yang namanya kebebasan? Apakah 60 tahun Indonesia merdeka memiriskan. 66 tahun memiriskan sekali. Kejadian seperti begini memiriskan. Kita tidak bisa kronologis acaranya seperti ini. Doa pembukaan fakta ya yang dipersiapkan. Doa pembukaan. Kasih undangan. Penyanyi Indonesia Raya. Baca teks proklamasi. Baca Pancasila. Sambutan Jenderal Purnawirawan Tejarantung. Baca puisi. Penutup. Apa yang makar di situ? Apa perlu izin saat kegiatan seperti itu perlu izin? Apa ada izin untuk perayaan 17 Agustus? Rakyat Indonesia yang ingin pertama. Kedua, apa harus ada izin ke Batu Pina Betengan di tempat orang peleluhur? Ini kan cuma satu jawabannya, bahwa lagi parno penguasa. Don't takut orang makar. Padahal nggak ada makar sama sekali. Seperti itu.
siara ke. Oke, Dari orang sini orang siara ke. so jelas mau nih, Kang. Oke, thank you. Orang mau ke Makan Samratulangi. Foto-foto